Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsia dari program studi pendidikan biologi kelas 7B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak selaku dosen pembimbing dan teman-teman sekalian yang telah memberikan saya untuk memaparkan jurnal. Adapun jurnal yang saya bahas yaitu kebahagiaan dan permasalahan di usia remaja. Abstrak. Tulisan ini bermaksud untuk memberikan informasi yang bersifat umum tentang penggunaan informasi dalam pelayanan bimbingan secara individual kepada remaja. Berdasarkan tahap perkembangan usia remaja disebut dalam masa pancaroba atau transisi atau peralihan karena sedang mengalami perkembangan fisiologis atau perubahan fisik primer maupun perubahan fisik sekunder, perkembangan emosi psikis atau netral yang mudah berubah-ubah, emosi tidak stabil, dan perkembangan sosial, tuntutan atau beban sosial yang akan menimbulkan ketakutan, kecemasan, bahkan rasa tidak percaya diri, sehingga usia remaja rawan terhadap munculnya berbagai permasalahan, baik permasalahan dengan diri sendiri, kurang puas atas apa yang dimiliki, kelompok bermain atau peer group, selisih pendapat, orang tua bersikap memberontak terhadap aturan-aturan lingkungan masyarakat, tidak mau terlibat dalam aktivitas masyarakat, sekolah melanggar tata tertib sekolah, norma agama tidak melaksanakan perintah agama, hukum melanggar hukum dalam bentuk tindakan kriminal dan lain-lain. Dengan adanya informasi gambaran tentang kebahagiaan dan permasalahan di usia remaja, diharapkan dapat digunakan panduan para remaja untuk menciptakan kebahagiaan sendiri ataupun berada dalam permasalahan remaja yang tak berujung. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan yang perlu diperjuangkan agar tercapai kedewasaan yang matang, dan permasalahan adalah keadaan yang harus diupayakan solusi yang efektif agar menjadi dewasa yang tangguh dan bertanggung jawab. Pendahuluan. Salah satu yang terlibat dan terkena dampak adalah remaja, yaitu sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Namun dengan melihat kenyataan bahwa masa remaja adalah suatu masa dalam hidup manusia yang banyak mengalami perubahan atau pancaroba, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa tanpa batas usia yang jelas. Sulitnya menentukan usia remaja disebabkan adanya perbedaan kultur dari tiap-tiap masyarakat di dunia. Di samping harus menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan jasmani yang sangat cepat yang dialami pada masa remaja juga harus mengadakan penyesuaian sosial yang baru yang meskipun tidak menyolok dapat menimbulkan banyak tantangan atau gangguan. Sudah barang tertentu masalah penyesuaian tersebut terasa cukup berat dan pada segi-segi tertentu menimbulkan ketegangan dalam kehidupan remaja pada umumnya. Artiyatmi dan kawan-kawan 1991 memahami remaja yang perkembangan dalam keadaan bergolak hingga keadaan sulit dipahami, maka sangat dibutuhkan peran
serta orang dewasa untuk membantu, membimbing, mengarahkan, mendidik dengan tidak melepaskan pandangan bahwa remaja pola pikirnya, perilaku dan emosinya berbeda dengan orang dewasa. Langkah dan cara orang dewasa menghadapi remaja antara lain yang pertama yaitu orang dewasa, orang tua, tokoh masyarakat, dan guru sebagai pendukung nilai sangat mempengaruhi perkembangan sikap dan menentukan nilai-nilai, harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang baik. Pendidik sebaiknya lebih bersikap membimbing, mencari alternatif dan tidak otoriter. Jalinan antara orang tua dengan pendidik formal yaitu guru di sekolah harus ditingkatkan sehingga memungkinkan mengambil langkah yang serasi dan saling bertukar informasi, menanamkan norma-norma harus logis diserta contoh-contoh nyata. Dalam hal ini, Sakya Derajat dalam Mustaqim 2001 menyatakan bahwa kepada remaja kita harus menunjukkan sikap mengerti dan memahami kegoncangan dan perkembangan yang sedang mereka lalui, disertai pula dengan arti dan manfaat agama itu bagi remaja. Remaja disebut dengan masa pancaroba karena sedang mengalami perkembangan fisiologis dan psikologis yang akan menimbulkan kecemasan. Kecemasan akan menimbulkan banyak masalah dan masalah akan dipengaruhi kebahagiaan. Oleh karena itu, orang dewasa berperan dalam membantu menciptakan kebahagiaan remaja. Keadaan remaja yang berbahagia dan keadaan remaja yang keadaan remaja yang bermasalah adalah dua titik ekstrim yang terjadi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dalam masa remaja. Hal tersebut didukung pendapat Freud dalam Suryabrata tahun 1998 bahwa anak sampai umur kira-kira 5 tahun melewati fase-fase yang terdiferensiasikan secara dinamis. Kemudian sampai umur 12 atau 13 tahun mengalami fase laten, yaitu suatu fase di mana dinamika menjadi lebih stabil dengan datangnya masalah remaja atau pubertas. Dinamika meletus lagi dan selanjutnya makin tenang kalau orang makin dewasa. Bagi Sigmund Freud, masa sampai umur 20 tahun menentukan bagi pembentukan kepribadian seseorang. Artinya seseorang yang dapat melewati masa remaja dengan bahagia akan menjadi dewasa yang berkepribadian dan sebaliknya. Masa remaja adalah suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, di mana seorang mengalami banyak perubahan yang mendadak, baik fisik, emosi, maupun sosial yang akan menyebabkan munculnya permasalahan. Perubahan-perubahan tersebut yaitu yang pertama yaitu perubahan fisik. Perubahan fisik ini berhubungan dengan aspek-aspek anatomi atau aspek-aspek fisiologi. Hal ini dapat mempengaruhi oleh adanya percepatan pertumbuhan karena adanya koordinasi yang baik antara kelenjar atau hormon dalam tubuh. Di antaranya adalah hormon kelamin yaitu testosteron pada laki-laki dan estrogen pada wanita.
Perubahan fisik pada laki-laki ditandai dengan terjadinya wet drop atau mimpi basah, yaitu mimpi mengadakan seks segama yang pertama kali, hingga terjadi pollusio, yaitu memancarnya sel mani atau sperma yang mulai diproduksi, tumbuhnya bulu di tubuh, misalnya kumis, janggut, bulu ketiak, bulu pada kemaluan, bahu bertambah lebar, dan terjadi perubahan suara. Perubahan fisik pada wanita ditandai dengan terjadinya merach, yaitu menstruasi yang pertama, tumbuh bulu ketiak dan kemaluan, panggul bertambah lebar, dan tumbuhnya payudara. Yang kedua yaitu perubahan emosi, mulai memasuki masa troch kedua, di mana masa dimulai menunjukkan rasa akunya melalui tindakan-tindakan yang menurut pendapat adalah benar, walau kenyataan mungkin tidak. Tindakan itu cenderung ke arah negatif. Juga pada masa ini mereka sedang mengalami disequilibrium, yaitu ketidakseimbangan emosi yang mengakibatkan emosi mereka mudah berubah, mudah bergolak, dan tidak menentu. Tindakan-tindakan yang sering nampak antara lain yaitu merasa rendah diri, menarik diri dari lingkungan, merasa dirinya tidak mampu dan tidak berguna, berdiam diri atau pasif, suka menentang, ingin menang sendiri, dan kadang-kadang agresif. Pada masa remaja ini, bentuk manifestasi emosi marah akan dapat berupa sikap agresif, baik bersifat verbal atau menantang dan mendebat, maupun bersifat fisik, yaitu membanting atau berkelahi. Yang ketiga yaitu perubahan sosial, mengalami dua macam gerak, yaitu memisahkan diri dari orang tua dan menuju ke arah teman sebaya. Dalam masa remaja, seorang berusaha untuk melepaskan diri dari orang tuanya dengan maksud untuk menunjukkan dirinya. Hal tersebut sebagai proses pencarian identitas ego, yaitu pembentukan identitas ke arah individualitas yang mantap. Kebahagiaan sesaat. Bagi remaja usia 12-15 tahun, hal yang mendatangkan kebahagiaan yaitu yang pertama yaitu memperoleh hubungan baik dengan orang lain, bersahabat karib dengan teman yang pasti, adanya peristiwa yang berhubungan dengan sekolah seperti hari-hari terakhir atau Sabtu akan libur panjang, pergi rekreasi rame-rame, camping, perjalanan jauh, berkunjung cagar alam atau taman bunga dalam suasana sport, permainan atau games, berburu, bersepeda rame-rame, dapat dan memiliki materi, barang-barang, permainan, uang, atau mendapatkan hadiah. Kemudian bagi remaja usia 15-18 tahun, hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan yang pertama yaitu pergi rekreasi rame-rame, camping, perjalanan jauh, mengunjungi cagar alam atau taman bunga. Yang kedua yaitu mencapai peningkatan diri, berhasil di sekolah, ada kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan
ada rasa penting atau berarti dalam jabatan, memperoleh lapangan kerja. Kemudian yang ketiga yaitu memperoleh hubungan baik dengan orang lain, bersahabat karib, mendapatkan teman yang pasti. Kemudian yang keempat yaitu dalam suasana sport, permainan games, berburu, bersepeda rame-rame. Kemudian yang kelima yaitu merasa bermanfaat bagi orang lain atau bagi manusia secara umum, termasuk jika dapat menghindari pertengkaran. Kemudian kebahagiaan taraf menengah. Bagi remaja awal, hal-hal yang disepakati ahli sebagai mendatangkan kebahagiaan yang pertama yaitu keadaan tampang, artinya tampang yang memuaskan sesuai dengan yang diharapkan akan mendatangkan kebahagiaan bagi remaja. Kemudian yang kedua yaitu diterima dalam kelompok dan populer di dalamnya mendatangkan kebahagiaan bagi banyak remaja. Yang ketiga mendatangkan teman baru, khususnya teman baru lawan jenis kelamin, mendatangkan rasa senang dan bahagia dalam waktu relatif lama. Kemudian yang keempat yaitu adanya keberhasilan, misalnya dalam berkarya atau seni, berhasil belajar, kerja dalam kelompok, adanya penghargaan dari orang lain terhadap keberhasilan. Kemudian yang kelima yaitu status sosial ekonomi keluarga yang memuaskan atau sesuai dengan harapan. Kemudian bagi masa remaja akhir, hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan yang pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan akan kasih sayang terutama dari lawan jenis. Kemudian yang kedua adanya penerimaan lingkungan sekitar seperti teman-teman sebaya atau orang dewasa. Kemudian yang ketiga itu berperanan dan berprestasi dalam peranannya. Kemudian bagi remaja yang sedang belajar di perguruan tinggi, hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan yaitu yang pertama keberhasilan atau sukses, kemudian karir yang mendatangkan ganjaran untuk tetap aktif atau rewarding karir. Kemudian yang bagian ketiga yaitu mendatangkan identitas diri atau feeding one's identity. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan kesadaran diri atau developing a self-awareness. Kemudian kebahagiaan tarif yang relatif tetap, di dalamnya pertumbuhan dan perkembangan jasmani yang normal. Yang pertama yaitu di dalamnya pertumbuhan kelenjar-kelenjar seks dan perkembangan seksual secara wajar dan dapat dikendalikan. Yang kedua, dialaminya pertumbuhan otak dan perkembangan kemampuan pikir yang normal sehingga mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu dialaminya perkembangan dan pertumbuhan sikap, rasa, emosi secara wajar dan remaja dapat mengendalikannya, dapat menimbulkan ketentraman perasaan. Yang keempat yaitu dialaminya perkembangan minat, cita-cita yang terarah, minat pada bidang-bidang tertentu mendorong seseorang mencapai kebahagiaan dan permasalahan di usia remaja, cita-cita tertentu yang tidak menyimpang dari garis yang diterima lingkungan. Hal itu dapat mendatangkan rasa pasti dan menghindari rasa bingung. Yang kelima yaitu dialaminya perkembangan pribadi, sosial dan moral secara baik dan disadarinya. Yang kemudian berdasarkan dari 3 kelompok kebahagiaan yang dapat dicapai secara positif, kebahagiaan yang
kebahagiaan banyak bergantung pada diterima atau tidaknya apa-apa yang dialami atau yang telah dicapai. Dengan kata lain, seorang telah dapat menyesuaikan diri dengan kemampuannya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta hubungan antara individu dengan lingkungannya, termasuk dalam tuntutan yang bersifat religius. Kemudian tingkah laku bermasalah wajar yang menurut cita-cita masa remaja, yaitu pertama, perasaan dan pertama, perasaan dan pikiran mengenai fisik, adanya bentuk badan yang diidam-idamkan dan dipikirkan untuk dicapai. Diidamkannya bentuk badan atau wajah bintang film dalam poster-poster atau majalah yang membandingkan dengan keadaan dirinya. Hal semacam itu menimbulkan rasa cemas bagi remaja karena dirinya tidak selalu menyerupai idamannya. Pikiran yang diarahkan untuk memperoleh wajah yang demikian itu sehingga remaja sering bersolek. Keadaan ini sering terjadi dalam masalah remaja awal dan berangsur-angsur hilang dalam masa remaja akhir. Yang kedua yaitu sikap dan perasaan mengenai kemampuannya. Remaja ingin berhasil dalam mengerjakan sesuatu, sementara di rumah dan sekolah anak remaja tersebut seringkali menghadapi kegagalan dalam berbagai hal. Dirinya kadang-kadang bersifat apatis dan merasa telah gagal. Ini terjadi dalam masa remaja awal dan akhir. Bantuan berupa dorongan dan pujian atas keberhasilan kecil yang dicapai remaja diharapkan adanya dari pendidik dan pembimbingnya sehingga terbentuk rasa percaya diri. Yang ketiga yaitu sikap pandang diri terhadap nilai-nilai. Akibat perkembangan kemampuan pikir remaja memikirkan tentang nilai-nilai yang benar dan salah, yang baik dan buruk, yang patut dan tidak patut. Pertentangan antara nilai ideal dengan pelaksanaan menimbulkan soal yang sering mereka pikirkan. Masalah wajar yang berhubungan dengan teman sebaya dan peran sebagai pria atau wanita, yaitu pergaulan dengan teman sebaya menimbulkan permasalahan bagi remaja yang dipikirkan sebagaimana supaya bisa diterima, populer dan menunjukkan kemampuan dalam
kelompoknya. Kemudian yang kedua yaitu pergaulan dengan teman sebaya lain jenis, mendatangkan permasalahan antara lain, bagaimana menarik perhatian lawan jenis, bagaimana menghilangkan rasa malu, akan pergi kemana jenis, kemudian bagaimana menghilangkan rasa malu, akan pergi kemana sebaiknya dalam kencan, kemudian berapa lama orang pergi dengan berapa lama saya pergi, kemudian bagaimana tidak berlaku yang baik dalam berkencan, tidakkah saya telah melampaui batas. Kemudian yang ketiga yaitu peran diri sebagai wanita atau pria merupakan permasalahan yang timbul sebagai akibat tugas dari perkembangan yang timbul akibat tugas-tugas perkembangan permasalahannya, yaitu apakah sesungguhnya peranan benar wanita dan pria. Tidakkah saya berbuat yang salah sebagai wanita? Kebahagiaan dan permasalahan di usia remaja. Tidakkah saya terlalu terbuka sebagai pria? Tidakkah saya terlalu cengeng? Orang yang semacam apa yang sebaiknya sebagai teman hidup saya. Kemudian masalah yang berhubungan dengan orang tua. Yang pertama yaitu pelaksanaan tugas perkembangan dalam hal mendapatkan kebebasan ekonomi dari orang tua. Remaja ingin diakui sebagai orang dewasa sementara orang tua masih tidak melepaskan sebab belum cukup untuk diberi kebebasan. Yang kedua yaitu kebutuhan akan perhatian. Kebutuhan akan perhatian, kasih sayang dari orang tua tidak selamanya dapat terpenuhi karena kesibukan dalam soal ekonomis. Kemudian yang ketiga tugas-tugas perkembangan yang bertentangan dengan kebergantungan secara ekonomis, khususnya dalam kelangsungan pendidikan atau sekolah. Kesemuanya menjadi bahan pemikiran atau dirasakan sebagai mengganggu hidupnya. Kemudian masalah yang berhubungan dengan masyarakat luas yaitu pergaulan sehari-hari dalam masyarakat luas. Remaja memikirkan cara-cara bertingkah laku yang sewajarnya dalam menghadapi pergaulan dengan orang dewasa lain. Persoalan tentang perlakuan yang berlebihan atau perlakuan yang menarik diri serta merasa rendah diri dalam masyarakat luas. Kemudian persiapan dalam masa depan, sekolah dan jabatan. Remaja awalnya sering mempertanyakan guna sekolah terhadap lapangan kerja yang ada. Sesuaikan sekolah ini dengan diri dan masa depan serta pentingnya menurut pandangan orang lain. Apakah dengan sekolah ini saya dapat mencapai status sosial ekonomi yang memuaskan kelak? Kemudian tingkah laku bermasalah taraf menengah, tanda-tanda bahaya dan danger signal. Sebab-sebab adalah dirinya sendiri yang kurang dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan serta tidak dapat menerima apa yang dicapai.
ada tekanan-tekanan lingkungan, misalnya dari orang tua, teman sebaya, dan masyarakat yang lebih luas. Darinya tidak dapat mengadakan menyesuaikan terhadap tekanan-tekanan yang ada. Usia remaja adalah peralihan dari anak-anak menjelang dewasa, yang merupakan masa perkembangan terakhir bagi pembinaan pribadi atau masa persiapan untuk memasukkan umur dewasa, sehingga problem tidak sedikit. Berdasarkan penelitian derajat 1958 dalam derajat 1996, problema di usia remaja antara lain yaitu masalah hari depan, yaitu setiap remaja memiliki hari depannya. Ia ingin mendapatkan kepastian akan jadi apakah ia nanti setelah tamat. Pemikiran akan hari depan itu semakin memuncak dirasakan oleh remaja yang duduk di bangku universitas atau yang berada dalam kampus. Tidak jarang kita mendengar kalimat-kalimat yang memantulkan kecemasan akan hari depan itu, misalnya hari depan suram, buat apa belajar, toh sama saja dengan berijazah dengan tidak berijazah, sama-sama tidak dapat kerja, dan sebagaimananya. Kecemasan akan hari-hari depan yang kurang pasti telah menimbulkan berbagai problem lain yang akan mungkin menambah suramnya masalah menambah suramnya masa depan remaja. Misalnya semangat belajar menurun, kemampuan berpikir berkurang, rasa tertekan timbul, bahkan kadang-kadang sampai pada mudanya mereka terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, kenakalan dan penyalahgunaan narkotika. Perhatian remaja terhadap agama semakin menurun, bahkan tidak jarang terjadi kegoncangan hebat dalam kepercayaan kepada Tuhan, misalnya pembentukan rumah tangga, kedudukan remaja dalam masyarakat, dan hari depan bangsa juga termasuk dalam masalah hari depan. Kemudian masalah hubungan dengan orang tua termasuk masalah yang dihadapi oleh remaja dari dulu sampai sekarang. Seringkali terjadi pertentangan pendapat antara orang tua dan anaknya yang telah remaja atau dewasa. Kadang-kadang berhubungan yang kurang baik timbul karena remaja mengikuti arus mode seperti rambut gondrong, pakaian kurang sopan, lagak lagu, dan terhadap orang tua yang kurang hormat. Pertentangan pendapat tidak hanya menimbulkan penderitaan para remaja, tetapi orang tua juga menderita. Pertentangan pendapat dengan orang tua menimbulkan masalah pada remaja berupa patah semangat atau malas, bahkan tidak ada gairah, mogok belajar, menjadi nakal, melawan kepada orang tua, rusak barang-barang di rumah, lari dari rumah atau broken home, benci kepada orang tua. Bahkan kebahagiaan dan permasalahan di usia remaja kadang-kadang sampai pada niat yang akan membuat orang tua karena sangat panik. Kemudian mengenai ketidakpastian antara remaja dengan orang tua tentang hal-hal tertentu, telah diadakan penelitian.
perbedaan pendapat yang terbesar nampaknya berpusat pada penggunaan uang, kegiatan-kegiatan di luar rumah, dan kegiatan sosial. Salah satunya konflik yang terbesar di dalam kehidupan sosial ialah penetapan batas jam pulang, bila dan kemana boleh bepergian malam hari, pembagian tugas-tugas rumah, kemudian mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan tekun, masalah pakaian, dan untuk seorang gadis masalah yang cukup berat apabila orang tua tidak memperbolehkan dia bepergian bersama pacarnya di malam hari. Dalam Aryatmi dan kawan-kawan 1991. Masalah moral dan agama. Masalah moral dan agama semakin memuncak terutama di kota-kota besar. Barangkali pengaruh hubungan dengan kebudayaan asing semakin meningkat melalui film, bacaan, gambar-gambar, dengan hubungan langsung dengan orang asing atau turis yang datang dengan berbagai sikap dan perlakuan. Biasanya kemerosotan moral disertai dengan sikap yang jauh dari agama. Nilai-nilai moral yang tidak dapat didasarkan kepada agama akan terus berubah sesuai dengan keadaan waktu dan tempat. Keadaan nilai-nilai yang berubah-ubah itu menimbulkan kegoncangan pula karena menyebabkan orang hidup tanpa pegangan pasti. Nilai yang tetap dan tidak berubah adalah nilai agama, karena nilai agama itu absolut dan tidak dan berlaku sepanjang masa, tidak dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan keadaan. Oleh karena itu, orang yang kuat keyakinan beragamanya lah yang mampu mempertahankan nilai-nilai agama yang absolut itu dalam kehidupan sehari-hari dan tidak akan terpengaruh oleh arus kemerosotan moral yang terjadi dalam masyarakat serta dapat mempertahankan ketenangan jiwanya. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu remaja adalah segudang masalah yang diharapkan mampu mengatasi serta menentukan solusi yang efektif dan efisien sehingga tercapai kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh semua orang. Kebahagiaan yang diinginkan remaja juga sangat diharapkan oleh orang-orang dewasa serta lingkungan yang ada di sekitar. Berdasarkan dari ketiga kelompok kebahagiaan yang dapat dicapai secara positif, kebahagiaan banyak tergantung pada diterima atau tidaknya apa-apa yang dialami atau yang telah dicapai. Dengan kata lain, seorang telah dapat menyesuaikan diri dengan kemampuannya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta berhubungan antara pribadi dengan lingkungannya, termasuk dalam tuntutan yang bersifat religius. Maka dari yang kuat keyakinan beragamanya lah yang mampu mempertahankan nilai agama yang absolut itu dalam kehidupannya sehari-hari dan tidak akan terpengaruh oleh arus merosotan moral yang terjadi dalam masyarakat serta dapat mempertahankan ketenangan jiwa. Banyak ciri ada dalam perkembangan psikologis remaja, antara lain remaja semakin lancar dalam mempergunakan cara berpikir dan semakin terlepas dari dunia kanak-kanak serta makin mandiri. Awal pencapaian kebahagiaan ini terjadi sekitar masa remaja akhir, akan tetap memiliki perpanjangan usia selama seseorang dapat menyelesaikan diri terhadap diri, lingkungan, dan Tuhan dalam
pelaksanaan pertumbuhan dan perkembangan dan tugas-tugasnya serta memenuhi kebutuhannya lebih lanjut. Kebahagiaan yang dicapai remaja dapat menjauhkan dirinya dari permasalahan serius atau menjauhkan dirinya dari predikat remaja permasalahan serius, menyimpang tingkah laku. Informasi dalam tulisan ini dapat membantu remaja untuk menghindari permasalahan yang dapat mengatasi semua masalah yang sering muncul di usia remaja hingga tercapailah kebahagiaan yang diinginkan diri remaja maupun lingkungan masyarakat. Demikianlah pemaparan jurnal saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.